resmi merubah skema seleksi masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur SBMPTN dengan meniadakan tes mata pelajaran dan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. yang harapannya nanti bisa lebih mengutamakan kemampuan bernalar dibandingkan menghafal terdaftar. Kamu calon mahasiswa baru tahun 2023. Eits, jangan panik, siapkan buku catatan kamu dan berikut merupakan jalur masuk perguruan tinggi negeri tahun 2023. Check this out! Di tahun-tahun sebelumnya, jalur masuk perguruan tinggi negeri menerapkan 3 jalur, yaitu SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau jalur undangan, SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau tes tertulis, dan yang ketiga yaitu jalur mandiri. Singkatnya, SNMPTN merupakan jalur yang menggunakan hasil rapor selama semester 1 sampai semester 5 selama kamu di bangku sekolah menengah atas, sehingga tidak ada lagi tes tertulis yang dilakukan. Sedangkan SBMPTN merupakan jalur yang menggunakan tes tertulis dengan beberapa materi yang diujikan. Dan tes mandiri yang sistematisnya diserahkan langsung ke pihak universitas masing-masing. Tahun ini, Kementerian Kebudayaan Riset dan Teknologi kembali merubah nama dan skema jalur masuk perguruan tinggi negeri, yaitu SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, dan SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, yang menjadi pengganti SNMPTN dan SBMPTN. Apa aja sih perubahannya? Yuk, simak berikut! Yang pertama akan kita bahas yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Sesuai namanya, pada jalur ini prestasi yang kamu dapatkan di pendidikan menengah akan dikalkulasikan sebagai pegangan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Sistem seleksi nasional berdasarkan prestasi ini menggunakan minimal 50% dari rata-rata nilai rapor secara keseluruhan mata pelajaran dan maksimal 50% dari komponen pengganti minat dan bakat. Apa aja pengganti komponen minat dan bakat ini? Yaitu bisa dikalkulasikan dari nilai rapor dari maksimal 2 mata pelajaran dan atau catatan prestasi yang kamu dapatkan dan atau portofolio khusus untuk kamu yang ingin masuk ke studi seni dan olahraga. Namun, penetapan bobot nilai ini minimal dan maksimal tadi sepenuhnya akan diserahkan ke PTN masing-masing. Jadi, setiap PTN bahkan setiap prodinya akan memiliki bobot yang berbeda-beda pula. Contohnya nih, jika aku mau masuk ke jurusan pariwisata bahari di Universitas Padjadjaran, bisa aja bobotnya 60% dari nilai rapor dan 40%-nya dari nilai minat dan bakat. Yang bisa dibagi lagi 40% tadi menjadi 20% dari 2 mata pelajaran pendukung, 10% dari sertifikat catatan prestasi, dan 10%-nya lagi dari portofolio jika memang dibutuhkan oleh pihak prodi. Next, ada Seleksi Nasional Berdasarkan Tes atau SNBT. Pada tahun-tahun sebelumnya, di SBMPTN kita diujikan 6 mata pelajaran yang memang sesuai dengan jurusan masing-masing, yaitu ada Saintek dan Soshum. Namun, di SNBT ini menggunakan TPS atau tes skolastik yang berisikan gabungan potensi kognitif, penalaran matematika yang mengharuskan kita memahami data atau memecahkan kasus-kasus menggunakan penalaran matematika. Kemudian literasi bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris yang mengharuskan kita memahami konteks untuk menjawab soal-soal berupa penalaran. Jadi tes skolastik ini memang lebih menuntut kita atau menuntut siswa, calon mahasiswa baru untuk lebih menggunakan daya talar dibandingkan menjawab soal-soal yang pasti. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu seleksi jalur mandiri. Nah, di jalur mandiri ini tidak banyak perubahan dari tahun-tahun sebelumnya, namun perguruan tinggi diharuskan memberitahukan kuota atau daya tampung tiap jurusan, serta harus adanya transparansi biaya. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya jalur masuk mandiri ini memang lebih mahal dibandingkan 2 jalur sebelumnya, karena kebanyakan jurusan mengharuskan kita untuk membayar uang pangkal di awal yang lebih besar, walaupun ada yang enggak. Dan untuk jalur masuknya sendiri masih ada 3 pilihan metode yang dapat diterapkan oleh pihak kampus atau pihak prodi, yaitu tes tertulis yang soalnya disiapkan oleh pihak universitas masing-masing, kemudian jalur prestasi yang menggunakan sertifikat dari hasil prestasi yang kamu dapatkan di bangku SMA, kemudian menggunakan nilai hasil SNBT yang sudah didapatkan. Jadi, pastikan kamu juga mengikuti SNBT sebelumnya
untuk jaga-jaga kalau misalnya universitas tersebut menggunakan nilai hasil SNBT sebagai seleksi jalur mandiri mereka. So, itu dia perubahan-perubahan jalur masuk PTN di tahun 2023. Apapun sistem dan metodenya maupun perubahan namanya, yang terpenting siapkan diri kamu dengan sebaik-baik mungkin dan percayalah pada setiap prosesmu. Duta Inspirasi Indonesia, 3 bulan mengabdi, selamanya menginspirasi. Saya Feby Hanifela, Duta Inspirasi Kalimantan Barat, pamit undur diri dan sampai ketemu di lain kesempatan. Peace out. Bye-bye.